warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Dwi Ratri dengan nomor induk mahasiswa 4419223 dari kelas 442A27. Tujuan saya di sini untuk mempresentasikan bahayanya rokok bagi kesehatan, karena semakin tahunnya perokok aktif di Indonesia bertambah. Banyak masyarakat tidak sadar bahayanya yang akan timbul dari sebatang rokok. Dari itu, saya akan membahas bahayanya rokok bagi kesehatan. Mari kita mulai bahas dari hal yang paling kecil atau masyarakat cuek tak tahu artinya. Kita bahas dulu dari artinya rokok. Rokok itu apa sih? Menurut Wikipedia, rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm. Bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujungnya. Jadi rokok itu terbuat dari daun tembakau yang sudah kering lalu digulung. Begitu rupanya ya. Lalu bagaimana gulungan tembakau ini bisa ada di Indonesia? Coba kita lihat ya dari slide sejarah singkat rokok di Indonesia. Pada awalnya sejarah mencatat pada tahun 1942 saat Christopher Columbus melintasi Laut Atlantik untuk pertama kalinya, penduduk asli Amerika yang bermukim di New World memberi sebuah hadiah, yaitu daun tembakau yang pada waktu itu kental akan unsur mitos mengusir setan. Ternyata penduduk asli Amerika mempercayai hal tersebut ya, tembakau mengusir setan. Lalu bagaimana di Indonesia? Sedangkan di Indonesia bermula dari penemuan Bapak Haji Jamari sekitar akhir abad ke-19. Awalnya Bapak Haji Jamari ini mengalami sakit di bagian dadanya. Lalu ia mengoleskan minyak cengkih di dadanya dan sakitnya pun reda dan hilang. Dari situ beliau mempunyai ide untuk meramun cengkeh dan mencampurnya dengan daun tembakau untuk dilinting menjadi sebuah rokok. Ternyata sejarah singkat rokok di Indonesia seperti itu ya. Lanjut kita membahas data perokok di Indonesia. Di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut Tabako Atlas, jumlah perokok akan tambah meningkat 24 juta orang pada tahun 2015 sampai dengan 2025 ini. Padahal negara kita sudah termasuk tertinggi di negara ASEAN. Ada Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura. Indonesia berada pada tingkat tertinggi, yaitu pertama 19%, Vietnam 18%, Thailand 15%, Malaysia 10%, dan Singapura paling rendah yaitu 2%. Lanjut kita bahas kandungan dalam rokok. Yang pertama ada karbon monoksida. Karbon monoksida adalah bahan kimia yang fatal yang ditemukan dalam rokok. Biasanya menyebabkan sakit kepala, mual, pusing, dan berujung pada gangguan jantung. Yang kedua ada nikotin. Kandungan pada rokok yang paling sering disinggung karena nikotin memiliki efek candu seperti opium dan morfin. Fungsi nikotin sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi biokimia, termasuk efek menyenangkan. Jadi kalau ngerokok bawahannya sepi aja. Yang ketiga ada tar. Beberapa dari Anda mungkin sudah tahu bahwa selalu ada tulisan tar di bungkus rokok dan mengetahui berapa banyak kandungannya. Nah, tar ternyata sangat mengerikan efeknya, yakni menyebabkan gangguan seperti emfisema, bronkitis, kronis, dan kanker paru-paru. Yang keempat ada hidrogen sianida, senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok. Saat ini, hidrogen sianida juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuatan asap pembasmi hama. Lalu efek dari hidrogen sianida ini dapat melemahkan paru-paru, menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual. Yang kelima ada arsenik. Arsenik merupakan bahan utama dalam racun tikus, sehingga Anda dapat membayangkan berapa bahayanya jika kita hirup. Hal ini dapat berakibatkan pada kandung kemih dan kanker paru-paru. Lalu yang keenam ada kadmium. Kadmium sekitar 40 sampai dengan 60% dari kadmium yang terdapat dalam asap rokok terserap masuk ke paru-paru saat merokok.
Lalu, kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan apa saja, yaitu gangguan sensorik seperti muntah-muntah, diare, kejang, kram otot, gagal ginjal, meningkatkan resiko kanker bahkan kematian. Lalu yang ketujuh ada benzena. Benzena merupakan bahan kimia yang ditemukan di dalam rokok, semen, dan karet. Bagi Anda yang belum tahu, benzena merupakan karsinogen mematik yang bisa dihubungkan dengan leukemia dan kanker darah. Dan yang terakhir ada formaldehida. Sebenarnya formaldehida yang ditemukan dalam rokok adalah cairan pembalseman yang umumnya digunakan untuk menghangatkan mayat. Efek penggunaan formaldehida adalah timbul penyakit kanker mulut, kanker paru-paru, kanker ginjal, dapat merusak kulit juga, dan berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Lalu bila sudah tahu banyak jenis senyawa berbahaya pada satu batang rokok saja, kenapa masih banyak masyarakat kita yang masih mengkonsumsi rokok? Ternyata banyak faktornya. 6 diantaranya yaitu karena ingin tampil maco. Apa iya karena sebatang rokok kalian hisap terlihat maco, keren di pandangan orang? Yang kedua, mengusir rasa jenuh, sepi, galau. Karena sebatang rokok akan hilang. Coba kalian baru putus sama pacar kalian terus ngerokok, apa akan menyelesaikan masalah? Menghilangkan rasa stres pasti tidak mungkin. Itu jelas ada nikotin yang efeknya menenangkan. Tapi apa dapat menyelesaikan masalah kalian? Lalu yang keempat, setia kawan. Kalau kawan kalian mengajak kalian lebih dari sekedar merokok, apa kalian akan mencoba? Lalu yang kelima, ingin mencoba cita rasa. Balik lagi ke setia kawan. Setia kawan itu karena kita dapat mengiming suatu hal yang menyenangkan dari sebatang rokok, pasti akan mencoba hal-hal yang baru. Dan yang terakhir ada bersosialisasi. Bagaimana bersosialisasi kita? Kalau kita bersosialisasi dengan yang baik, pasti kita akan baik. Kalau kalian bersosialisasi dengan yang tidak baik, maka kalian akan tertular juga. Misalnya kalian mempunyai 4 teman, 4 teman kalian merokok dan kamu tidak. Kalian diimingi oleh 4 teman ini, pasti kalian akan terikut arus merokoknya oleh 4 kawan kalian. Lalu apa akibatnya sih dari perokok aktif? Banyaknya timbul penyakit, walau itu jangka panjang ya, bukan jangka dekat. Tapi apa kita harus merasakan penyakit itu? Walaupun jangka dekat, tapi kita harus mencegahnya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sudah jelas timbul penyakit itu banyak sekali ya yang timbul dari kita bahas kan pada kandungan rokok tadi. Yang bisa timbul itu ada penyakit kanker paru-paru, kanker hati, kanker ginjal, kanker mulut, masih banyak lagi penyakit yang timbul dari perokok aktif ini. Lalu selain banyaknya timbul penyakit, tubuh kita pun menjadi sangat lemas karena kebutuhan kita tergantikan oleh rokok. Jadi hidup kita terdopingi oleh rokok. Seperti itu. Apa ada cara jika ingin berhenti merokok? Tenang, banyak cara menuju Roma. Seperti halnya kalian ingin berhenti merokok atau menyudahinya. Yang pertama, kita harus rajin olahraga. Rubah pola hidup kita lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, atur pola makan dari kita sarapan. Yang biasa kita sarapan jam 12 siang, kita rubah jadi jam 7 pagi. Jam 12 untuk makan siang. Atur juga makanan yang akan mengonsumsi tubuh kita, seperti daging, sayur, buah, harus seimbang. Lalu kalian harus semangat, tanam motivasi pada diri kalian bahwa kalian dapat berhenti merokok. Dan yang terakhir, kalian jangan stres, bawa enjoy aja hidup kalian tanpa adanya rokok. Jadi apa pilihan kalian setelah kita melihat dan membahas secara bersama-sama yang ada kandungan dalam pada rokok? Pilih berhenti merokok karena sudah tahu efek panjangnya nanti, atau tetap merokok menangani penyakit yang akan berkembang pada tubuh kalian? Jadi, pilihan ada di diri Anda sendiri, karena Anda yang menentukan, Anda yang menjalankan. Tapi saya harap kalian memilih untuk berhenti merokok karena demi kepentingan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.